Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa mengambil mata kuliah Universitas Wahid Hasyim untuk mata kuliah kedokteran mekanis ya. Kali ini saya ingin menerangkan tentang getaran paksa akibat eksitasi harmonik ya. Jadi eksitasi itu istilahnya sama dengan penggetar. Tapi penggetarnya itu berupa gaya yang berfluktuasi atau gaya yang berosilasi memenuhi fungsi sinus ya, ya. Jadi sekarang kalau dulu itu dalam getaran bebas itu ruas kanannya 0, sekarang ada F0 sin omega T ya. Jadi F0 itu adalah amplitudo gaya eksitasi ya, yaitu gaya penggetar. Omega atau seperti W ini adalah frekuensi eksitasi ya. Jadi frekuensi eksitasi ya. Jadi saya bedakan dengan frekuensi pribadi. Kalau frekuensi pribadi itu notasinya omega n ya. Kalau frekuensi eksitasi notasinya omega gitu saja ya. Jadi beda ya, beda. Nah, karena ruas kanannya tidak 0 ya, ini menunjukkan bahwa dia itu getaran paksa dan bukan getaran bebas. Nanti akan menghasilkan suatu persamaan diferensial seperti ini yang harus dipecahkan nanti ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh gambar daripada diagram getaran paksa ya. Ini ada pegas, ada peredam, dan ada gaya ya. Yang mana gaya itu adalah gaya eksitasi atau gaya penggetar ya. Nah, ini gaya penggetar F ini di sini diwakili sebagai F0 sin omega T tadi ya. Ini adalah diagram benda bebas ya. Diagram benda bebas saat dia itu bergetar. Jadi kalau ini ditarik ke bawah sebesar X, maka pegas akan melawan dengan gaya Kx, peredam akan melawan dengan gaya Cx dot, dan gaya eksitasi ke bawah ya sesuai dengan aslinya yaitu F0 sin omega T ya. Jadi ini yang terjadi pada getaran paksa, artinya bahwa sekarang ada F ya. Ada F. Kalau getaran bebas tidak ada F-nya ya. Kalau getaran paksa itu ada F-nya yaitu F0 sin omega T ya. Mengenai diagram ini Anda tidak usah lah ya, pusing nanti ya, seperti itu. Nah, pada prinsipnya di uraian saya itu saya sebut bahwa getaran paksa itu sebetulnya dari persamaan ini kan ya, F0 sin Wt, maka ini adalah merupakan persamaan diferensial orde 2 ya. Seperti dalam matematika teknik, maka akan ada dua solusi ya. Solusi homogen dan solusi khusus atau partikular ya. Homogen dan solusi khusus ya. Yang mana solusi X ini adalah solusi yang memenuhi persamaan diferensial ini ya. Seperti ini. Di mana X itu menyatakan simpangan, X dot itu kecepatan, X double dot adalah percepatan ya, seperti ini. Nah, solusi homogen itu berupa getaran bebas. Di persamaan ini ada kan ya, di textbook tolong Anda lihat persamaan 2.6 strip 16 ya. Ini solusi umum atau solusi homogen ya. Nah, solusi khusus itu namanya steady state condition. Itu dalam istilah getaran itu ya. Steady state itu artinya kondisi yang ajak. Kalau bahasa Jawanya itu ajak ya. Nah, kalau solusi homogen ini efek getaran bebas itu sesaat. Jadi sesaat itu artinya bahwa getaran itu muncul di awal-awal ya. Di awal getaran paksa dia muncul, tapi lama-lama hilang karena adanya redaman ya. Tapi kalau steady state itu akan terus-menerus selama gaya penggetar itu bekerja, maka getaran itu pun akan terus terjadi ya.
Sementara yang efek getaran bebas sudah mulai menghilang, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga dalam getaran paksa itu kebanyakan yang solusi yang sering dipakai itu yang XP ini, yang solusi khusus. Karena apa? Karena memang dia ada terus-menerus ya. Ada terus-menerus ya, gitu ya. Artinya getarannya terus-menerus ada, gitu kan ya. Selama gaya penggetaran atau gaya eksitasinya itu ada dan bekerja ya. Nah, yang kedua, getaran paksa akibat massa tidak seimbang. Ya. Jadi ada massa, ada putaran, ada suatu mesin ya, di situ ada bagian yang berputar yang dia itu tidak seimbang. Atau istilah Jawanya itu kalau berputar dia itu megol ya. Megol ya, berputar megol karena tidak seimbang. Nah, rumusnya seperti ini, F0-nya adalah M E omega kuadrat. M itu massa yang tak seimbang, yaitu massa yang megol ya. E itu radius putaran, jadi massa itu berputar dengan radius E ya. Dan omega adalah frekuensi putaran atau frekuensi eksitasi ya. Ini F0-nya diganti ini ya. Jadi itu ya. Jadi kalau M kecil itu massa tak seimbang yang berputar ya, maka massa total disebut M besar ya. M besar itu untuk membedakan ya. M besar itu massa total yang bergetar, sedang M kecil adalah massa tak seimbang yang berputar ya. Nanti Anda lihat di textbooknya itu ada ya. Jadi di apa? Di sini kalau textbooknya itu ini seperti ini ya. Nah ini ya. Ya ini ya, jadi seperti ini. Jadi ini adalah M besar itu massa total. Jadi massa besar ini, kotak ini, dia bergetar naik turun. Ya. Kenapa dia bergetar naik turun? Akibat ada massa M yang megol. M kecil ini, dia berputar, ini lihat nih ya, melawan arah jarum jam. Ya. Radius putarannya E ya, seperti ini. Akibat berputar megol ini, maka M besar ini akan bergerak naik turun. Dia tidak bisa bergerak horizontal karena dibatasi oleh ini ya, roll ini kan ya. Jadi ini asumsinya dia hanya bisa bergetar ke arah vertikal, ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Itu makna daripada getaran paksa akibat putaran massa M kecil yang tak seimbang, yang megol. Jadi ada benda berputar tapi dia tuh megol ya, seperti itu ya. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Ya. Ini rumusnya ini di contoh 321 dipelajari itu ya. Terus akibat gerakan pondasi ya. Akibat gerakan pondasi ini seperti gempa bumi ya dan sebagainya kan ya. Itu juga menjadi getaran paksa ya. Nanti akan diterangkan lebih detail untuk selanjutnya kan ya, seperti itu ya. Jadi itu terus ada namanya transmisibilitas ya. Jadi artinya begini bahwa transmisi itu yang ditransmisikan ya. Jadi nanti kalau ada benda mesin bergetar nanti efeknya sampai ke pondasi ya. Ke pondasi ya. Jadi ini kebalikan dengan gempa bumi. Kalau gempa bumi itu pondasinya bergetar, maka mesinnya ikut ya. Jadi tapi kalau dalam bengkel-bengkel itu mesinnya bergetar karena hidup, maka pondasinya akan kena efeknya ya. Jadi kira-kira begitulah ya. Nanti transmisibilitas sama ini gerakan pondasi ini mirip ya. Ini sama dengan seismograf, kan tahu seismograf itu adalah alat pengukur gempa ya, pengukur gempa, dan itu mirip dengan apa namanya alat ukur getaran. Prinsipnya gitu ya, nanti saya terangkan ya, seperti itu. Jadi ini eksitasi akibat gerakan pondasi ya, seperti itu.
Nah, kalau ini eksitasi akibat bodi mesinnya bergetar terhadap pondasi, kebalikan ya. Kalau di bengkel kan gitu. Jadi kalau ada apa namanya mesin bergetar, maka efeknya sampai ke pondasi. Jadi pondasinya akan merembet ke sekelilingnya, gitu ya. Kalau gempa bumi, pondasinya bergetar, maka dia merembet kemana? Ke atasnya, mungkin yang dipan ikut bergetar, lemari ikut bergetar, itu kan sampai rumah bergetar kan ya. Ya, itu seperti itu mengenai teori tentang pengantar dari getaran paksa ya. Itu barangkali yang tahap pertama tentang getaran paksa ya. Jadi pengantarnya itu sementara itu sehingga ini